Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus. Dalam Oktav Paskah ini izinkan saya untuk menyampaikan selamat Paskah. Semoga terang kebangkitan Kristus selalu menyinari dalam diri kita dimanapun kita berada, memberitakan kebangkitan Kristus kepada sesama kita. Pada perayaan Paskah yang kali lalu, yang merupakan puncak perayaan iman Katolik kita diajak untuk mengenang wafat kebangkitan Kristus. Untuk bersama-sama kita selalu kenangkan setiap tahun. Di samping itu, kita juga diajak untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita yang merupakan janji kepercayaan yang kita ucapkan ketika kita dibaptis. Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, Ia juga adalah Allah Bapa. Itulah iman yang kita percayai, iman dasar kekatolikan kita. Bacaan Injil pada hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana pada saat-saat terakhir Yesus menyampaikan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, ia juga telah melihat Bapa. Demikian yang dikatakan Yesus kepada para muridnya. Saat itu para muridnya tentu belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Para muridnya ragu bagaimana kesatuan antara Bapa di dalam diri Yesus. Dan ini diungkapkan oleh Rasul Filipus. Rasul Filipus mengatakan kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada aku, maka itu sudah cukup. Pernyataan Filipus ini mungkin juga mewakili perasaan kita ketika kita meragukan kebersatuan Yesus dengan Bapa. Namun, apa yang dilakukan Yesus kepada para muridnya untuk memperdalam iman mereka? Yesus mengatakan kepada para muridnya yang pertama adalah, Yesus mengingatkan kembali bahwa mereka sudah mengenal Yesus sekian lama. Mereka sudah mengikuti pewartaan-pewartaan Yesus sekian lama. Kalau mereka mengenal Yesus, tentu mereka juga mengenal Bapanya.
Kalau mereka mengenal Bapanya, tentu mereka juga percaya apa yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya. Yang kedua, Yesus selalu mengatakan untuk percaya membutuhkan iman yang dalam. Yesus juga menyampaikan bukti kepada para murid-Nya. Lihat apa yang telah aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ucapan-ucapan yang aku lakukan. Itu semua karena Bapa berada di dalam diriku. Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, kita sangat mengetahui bahwa para murid mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Yesus mengucapkan sabda bahagia, mereka ada di sana. Ketika Yesus membuat mukjizat-mukjizat penyembuhan, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh menjadi bisa berjalan, orang buta menjadi bisa melihat, dan juga mukjizat lainnya. Itulah yang Yesus selalu katakan kepada murid-Nya, percayalah kepadaku. Yang terakhir, Yesus juga mengatakan kepada para murid-Nya, jika engkau percaya, maka engkau pasti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan Yesus juga percaya, bahkan para murid-Nya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui apa yang telah dilakukannya saat itu. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku terkasih, yang menarik adalah tokoh Rasul Filipus yang ada di dalam bacaan ini. Kita juga bisa mengikuti perkembangan iman Filipus dari bacaan singkat ini. Pertama, Filipus sebelum mengenal Yesus, dia sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Dia yang disebut di dalam kitab Nabi Musa dan juga kitab para nabi. Sebab itu dikatakan kepada Nathanael, "Hai, saya sudah menemukan Dia yang disebut dalam kitab Musa dan juga para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Yang kedua, Filipus merelakan dirinya untuk mengikuti Yesus sebagai murid-Nya. Ketika Filipus mengikuti menjadi murid-murid Yesus, tentunya Filipus mengalami iman yang lebih mendalam kepada Yesus. Dia hadir di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dihadirkan. Dia hadir, dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada. Itu yang membuat iman Filipus menjadi lebih dalam. Dan pada saat itu juga Filipus makin mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah Bapa, dan kebersatuan Yesus dengan Bapaknya ketika mengalami peristiwa wafat, kebangkitan, dan pada saatnya nanti pencurahan Roh Kudus. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Filipus dan tentu juga bersama para murid-Nya mempunyai iman yang semakin berkobar-kobar. Dan ini dibuktikan di dalam Kisah Para Rasul, di mana para murid menyebarkan Injil Kristus sampai ke ujung dunia, melampaui batas-batas yang ada di Yerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul kita juga mengetahui bagaimana Filipus bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia, seorang pejabat dari Ethiopia yang baru pulang dari Yerusalem, dan didapatinya sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus menghampiri Sida-Sida tersebut dan menjelaskan siapa tokoh yang dimaksud di dalam kitab Nabi Yesaya tersebut. Dan Filipus menjelaskan siapa itu Yesus Kristus yang merupakan Allah Bapa sendiri. Dan pada akhirnya Sida-Sida itu percaya dan menyediakan dirinya untuk dibaptis. Demikianlah perkembangan iman Rasul Filipus yang bisa kita baca di dalam kitab suci. Bagaimana dengan perkembangan iman kita sendiri? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tentu juga mengalami perkembangan iman yang luar biasa kepada setiap orang. Ketika kita dibaptis, kita diberikan rumusan doa aku percaya yang merupakan dasar inti iman kepercayaan kita. Dan juga bagaimana kita merawat iman kita itu sendiri. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpasrah diri, kita harus mengungkapkan kepercayaan kita pada setiap kenyataan yang ada. Kita selalu mengatakan ya pada Tuhan setiap kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam diri kita. Apakah itu kenyataan yang mengherankan buat kita? Apakah itu kenyataan yang meragukan buat diri kita? Namun kita percaya dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita juga harus melakukan sesuatu,
Karena iman tanpa perbuatan seperti dikatakan oleh Rasul Yakobus adalah iman yang mati. Dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, maka iman kita semakin disempurnakan. Yang ketiga, kita selalu mengandalkan Yesus di dalam setiap cobaan-cobaan hidup kita. Hanya dengan mengandalkan Yesus, iman kita kepada Yesus, kita akan berhasil, kita akan melewati segala cobaan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita juga harus kritis terhadap kehidupan kita. Kita selalu membandingkan apakah iman kita itu sesuai dengan sabda yang kita bacakan. Apakah saya masih mempercayai tahayul? Apakah saya masih mempercayai materi-materi yang ada di dunia ini? Bagaimana dengan iman yang saya miliki saat ini? Itu akan menjadikan kritis kita di dalam diri kita, di dalam pertindakan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan iman kita dibawa kepada pertobatan. Karena dengan bertobat, kita membuang dosa-dosa kita, tapi juga sekaligus kita merangkul kebenaran. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menghidupi iman kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini, sekali lagi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Inilah dasar iman kita yang paling hakiki kita sebagai umat Katolik. Mari kita renungkan, kita tundukkan kepala, dan kita ucapkan secara bersama-sama doa aku percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.